Shalom dalam kasih Kristus, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang senantiasa kau curahkan dan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kami juga dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam hidup setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Saudara, ada sebuah istilah yang sangat menarik yang berasal dari Stanford University, duck syndrome atau sindrom bebek. Istilah ini berasal dari Stanford karena pada waktu itu mahasiswa di Stanford terlihat secara tampak muka baik-baik saja, oke-oke saja, tetapi dalam kenyataannya mereka berjuang mati-matian di perkuliahan. Sama ketika kita melihat bebek, kalau di atas permukaan air, bebek itu berjalan dengan tenang, anggun, santai. Tapi coba kalau kita menyelam masuk ke dalam air, kita akan melihat betapa kaki bebek itu bergerak tidak berhenti, terus mengayuh mati-matian agar dia bisa bertahan dan dia bisa bergerak maju. Mungkin gambaran itu yang terjadi dan kita lihat di dalam hidup kita. Betapa orang lain melihat kita baik-baik saja, tapi mungkin ada di antara kita yang dalam beberapa waktu belakangan kita baru mendengar ada diagnosa dokter atas apa yang kita alami. Mungkin kita saat ini sedang berjuang mati-matian untuk membayar berbagai cicilan tagihan dan tanpa sadar masih ada lagi beban yang harus kita pikul karena berbagai hal yang terjadi pada keluarga besar kita. Atau mungkin kita terlihat baik, padahal kita sudah menyadari bahwa di tempat kerja situasinya memungkinkan kita untuk selesai. Saudara, tidak terlihat oleh orang lain. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang tahu apa yang terjadi di bawah permukaan air ketika kaki kita mati-matian untuk bertahan? Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Letih lesu dan berbeban berat. Dua kata ini seringkali digabungkan atau bahkan dianggap sama. Padahal, dua kata ini punya arti yang begitu berbeda. Letih lesu itu bentuknya aktif. Adalah sebuah kondisi di mana situasi kita tidak baik-baik saja karena beban pekerjaan yang kita pikul. Tapi berbeban berat itu bentuknya pasif, berasal dari bahasa Yunani yang berarti fortizo, yang artinya dimuati. Artinya ada orang lain yang memuat beban di bahu kita yang membuat kita rasa berat, penuh pergumulan. Dan dua kata ini, berbeban berat, letih lesu. Ini yang disasar oleh Yesus. Yesus memanggil bukan orang-orang yang sudah stabil, orang yang sudah baik. Yesus justru memanggil orang-orang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan ia berkata, marilah kepadaku. Dalam hidup kita, seringkali kita inginnya ayat ini hanya berhenti sampai di ayat 28. Ketika Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ternyata
Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus melanjutkan, ia berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Kuk di dalam dunia pertanian pada masa itu, saudara, kuk itu adalah batang kayu panjang yang biasanya dipakaikan kepada hewan, dan biasanya ada dua. Nah, ketika Yesus bilang, "Pikulah kuk yang kupasang," artinya Yesus tidak bilang ia akan mengenyahkan beban kita. Tapi Yesus bilang, "Mari datang kepadaku, karena kuk ini ada dua. Kamu tidak akan memikul sendiri. Aku akan memikul bersama-sama dengan engkau." Artinya, Yesus membersamai kita. Ia tidak mengenyahkan, tapi ia memikul beban kita. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, Yesus yang berkata seperti itu, ia memberikan pengharapan kepada kita. Karena itu, ketika mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul, penuh dengan beban, letih lesu, karena yang kita hadapi begitu berat, atau beban berat, karena ada beban yang dipikulkan di pundak kita. Yesus ada. Ia membersamai kita di dalam setiap langkah kaki kita. Damai sejahtera itu bukan berarti semuanya baik-baik saja. Damai sejahtera diberikan ketika di tengah badai sekalipun kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Selamat menjalani hari, walaupun mungkin berat, percayalah, Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang paling tahu apa yang kami alami, apa yang kami hadapi. Di tengah berbagai situasi yang menghimpit kami, di tengah betapa luar biasanya kaki kami bertahan, Engkau paling tahu Tuhan. Tidak ada topeng yang bisa kami tutupi di hadapan Engkau. Kami percaya bahwa pengharapan yang daripada Tuhan akan senantiasa menopang kami. Allah membersamai kami di dalam setiap kayuhan kaki kami. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memulai hari, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.